Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast kelompok 4B Latsar Angkatan 15. Pada kali ini kami akan membahas mengenai figur atau role model PNS yang telah kami diskusikan sebelumnya. Di sini akan saya perkenalkan. Yang pertama ada Bapak Zulhendra Bahrizal. Beliau adalah dosen dari jurusan Fisika UNP. Selanjutnya ada Bapak Muhammad David Hendra. Beliau dari jurusan Komunikasi di UNP. Selanjutnya yaitu Ibu Mita Domi Velahin Nanggil. Ibu Mita berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia UNP. Dan yang terakhir ada Ibu Violintika Harmawan. Beliau dari jurusan Pariwisata UNP. Nah, kami sudah mendiskusikan satu sosok atau satu figur PNS yang kami anggap beliau adalah sosok yang patut menjadi contoh PNS bagi kami karena memiliki nilai-nilai Smart ASN yang lengkap. Kami akan berdiskusi lebih lanjut mengenai kenapa sih kami memilih sosok Bapak Ganefri, PhD, sebagai role model atau figur PNS yang dapat kami jadikan contoh sebagai Smart ASN. Pertama, kita tanya dulu nih ke Bapak Zulhendra. Ya, kenapa sih Pak Hendra memilih Bapak Prof. Ganefri ini sebagai sosok yang bisa dijadikan contoh gitu bagi PNS dosen lainnya di UNP dari segi nilai Smart ASN yang seperti apa yang bisa dijadikan contoh? Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Ibu Sari. Saya berpikir bahwasanya Prof. Ganefri ini beliau adalah seorang lulusan luar negeri, berarti beliau adalah orang yang menguasai bahasa asing. Beliau juga adalah rektor yang sekarang pada program di tahun 2022 ini, yaitu Universitas Negeri Padang. Beliau sebagai rektor sangat mencanangkan bahwasanya Universitas Negeri Padang itu menuju world class university. Beliau juga mendorong para dosen untuk berkarir, untuk meningkatkan kompetensi baik itu nasional atau internasional, terutama untuk internasional ya, untuk menuju world class university. Berarti beliau adalah orang yang menguasai bahasa asing yang bagus. Beliau juga adalah orang yang menguasai IT gitu. Dengan beliau juga menyelesaikan studi beliau juga sudah menjadi seorang profesor. Dalam salah satu acara WCU, World Class University, beliau juga bilang nih kepada dosen-dosen muda, yuk jangan kita itu bercita-cita hanya menjadi seorang rektor. Karena kalau kita bercita-cita menjadi seorang rektor, wah itu banyak saingannya, banyak yang nggak suka katanya. Nah, terus gimana? Katanya, kita itu sebagai dosen itu adalah bercita-citalah sebagai seorang profesor. Gitu. Berarti beliau juga adalah orang yang bagus untuk menjadi seorang figur, bahwasanya beliau mengajarkan bahwasanya ketika kita menjadi dosen ya karir tertingginya adalah kita menjadi seorang guru besar. Kira-kira seperti itu. Ya, betul. Beliau juga menganjurkan ya bahwa kalau bisa dosen-dosen muda ini mengambil nanti doktornya ya, doctorate degree-nya itu di luar negeri ya. Ya, benar. Ini anjurannya juga dicanangkan sampai ke fakultas ya. Jadi ada program kayak pelatihan IELTS, terus juga ada di fakultas ya, terutama di fakultas MIPA ini baru minggu kemarin itu ada simulasi IELTS yang diberikan kepada teman-teman yang masih
berpendidikan S2 yang berencana untuk melanjutkan studi itu untuk S3. Kira-kira seperti itu. Ya betul, sama juga di Fakultas Ilmu Pendidikan juga seperti itu, ada program bahasa Inggris yang mana nanti yang terbaik nilainya akan mendapatkan IELTS gratis ya, nanti bisa mempermudah jalannya juga menuju universitas yang ada di luar negeri gitu. Ya benar. Jadi beliau sangat mendukung sekali, mengapresiasi dan juga mendorong gitu ya untuk memberikan kesempatan untuk kita untuk meningkatkan kompetensi terutama untuk bahasa asing ini. Ya. Oke. Selanjutnya, terima kasih Pak Hendra. Selanjutnya kita ke Pak David nih. Nah, kalau menurut Pak David, pandangan Pak David bagaimana mengenai sosok Prof. Ganefri ini? Baiklah, terima kasih Bu Sari. Nah, saya menyoroti Bapak Ganefri ini terkait dengan profesionalismenya, termasuk dalam nilai ASN yang diterapkan. Nah, di mana beliau berhasil membawa Universitas Negeri Padang ke berstatus PTNBH yang sebelumnya adalah PTN-BLU. Nah, jadi saya soroti bagaimana PTNBH ini berjalannya. Dari artikel yang saya temukan itu menurut detik.com ya. Nah, Universitas Negeri Padang itu termasuk peringkat 15 universitas yang terkaya. Terkaya dalam hal apa? Dalam hal peningkatan pendapatannya. Nah, jadi kalau melihat dari situ berarti kan profesionalisme UNP itu kan di Indonesia termasuk yang terbaik gitu. Nah, jadi banyak aset-aset yang bisa dihitung sehingga pemerintah di sana bisa mempercayakan bahwa si UNP ini berstatus badan hukum. Jadi dia pengelolaannya sekarang tersendiri. Nah, itu luar biasa gerakannya Pak Ganefri dengan saya lihat sekarang untuk UNP sudah mencakup dari khususnya di Sumatera Barat, di berbagai daerah di Sumatera Barat itu sudah ada UNP. Contohnya kemarin saya pernah lihat di Sawalunto sudah sangat berkembang. Nah, jadi tingkat profesionalisme untuk si UNP sendiri sangat berkembang. Nah, itu di atas dasar gerakan perubahan dari si Smart ASN menurut saya seperti itu. Gitu, Ibu. Ya, berarti sangat terlihat ya keprofesionalismean dari Pak Ganefri ya. Beliau seorang rektor, dengan jabatannya beliau memaksimalkan itu ya. Jadi memajukan UNP, terus memberikan ide-ide gitu ya yang bagus, yang bisa bermanfaat juga untuk UNP. Tapi juga beliau tetap mengajar juga kan ya, masih mengajar. Ya, benar sekali. Masih mengajar di jurusan teknik elektro kalau tidak salah ya. Beliau walaupun jadi rektor tapi tetap melaksanakan tugasnya yaitu mengajar. Oke, terima kasih untuk Pak David. Selanjutnya kita menuju ke Ibu Mita nih. Ibu Mita, kalau Ibu Mita bagaimana melihat sosok Pak Ganefri ini ya? Sepertinya kalau Pak Ganefri ini mudanya mungkin ganteng ya. Oke, gimana nih Bu Mita melihat sosok Pak Ganefri ini? Ya, terima kasih Bu. Jadi kita ini lebih menyoroti ke fisik nih Bu. Oke. Yang lainnya mungkin nilai apa yang akan Bu Mita bahas nih mengenai Pak Ganefri? Tadi kan udah dibahas sama teman-teman yang lain ya. Ada profesionalisme, ada IT-nya. Ya Bu ya, kita sama-sama bisa lihat ya. Tapi yang saya bisa soroti di sini, karena yang lain juga sudah dijelaskan, itu saya bagian entrepreneurship-nya. Jadi kan entrepreneurship itu orang sukses dalam usahanya itu yang selalu terus mempunyai ide kreatif dan inovatif ya Bu. Jadi menurut saya Bapak ini selalu aktif mempromosikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kewirausahaan. Itu kita bisa melihat di info UNP ya, di Instagramnya kalau kita ikuti,
beliau aktif mengadakan baik itu seminar tentang kewirausahaan ataupun pelatihan yang diberikan kepada Karang Taruna di daerah Padang atau dimanapun, itu beliau sangat aktif menurut saya dalam mempromosikan hal tersebut. Dan selain itu, kita kan di UNP juga ada jurusan kewirausahaan ya Bu, kalau saya nggak salah ya. Iya betul. Kan? Jadi beliau ya anggap aja usahanya nih UNP, jadi ya dia berusaha juga memajukan bagaimana si UNP ini juga maju baik di bidang apapun itu. Semua jurusannya beliau ikut serta dalam memajukannya, menurut saya seperti itu. Iya. Mungkin seperti itu kalau di bidang entrepreneurship-nya Bu. Ya, terlebih sekarang juga memang yang ditekankan kan bagaimana usaha-usaha milik UNP ini bisa berkembang ya, seperti hotel, catering, apa istilahnya, gitu. UMKM ya? Iya. Apa ya UMKM? Iya, yang badan usaha milik UNP itu sendiri ya, yang mana sekarang ini juga kan aturannya kalau bisa kalau ada acara apapun menggunakan cateringnya UNP. Jadi tetap berjalan ya kewirausahaan UNP dengan baik, sehingga kan nanti penghasilan yang diperoleh juga akan berdampak juga untuk UNP, pembangunan dan lain-lainnya gitu. Apalagi UNP ini sekarang kan PTNBH ya. Iya, itu dosen-dosen di tempat saya tuh sering bilang dari UNP untuk UNP, seperti itu. Iya, betul. Oke, Bu Mita, terima kasih Bu Mita. Yang terakhir kita menuju ke Ibu Vio nih. Ibu Vio ini dari jurusan pariwisata. Kira-kira apa yang akan disoroti oleh Bu Vio ini mengenai Pak Ganefri? Ya, pertama-tama terima kasih Bu Sari atas waktunya. Nah, salah satu alasan ya kenapa saya memilih Pak Ganefri itu sebagai salah satu role model itu karena dari segi networking beliau. Jadi beliau ini mampu membangun networking tidak hanya di kancah nasional tapi juga di internasional. Contohnya itu kita bisa lihat nih di web ppid.unp.ac.id. Nah, di situ ada daftar kerjasama UNP dengan perguruan tinggi, instansi pemerintahan dan swasta dalam negeri maupun luar negeri. Nah, di sini tertulis banyak sekali kerjasama UNP ini. Di dalam negeri juga ada contohnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, kemudian ada juga dari pemerintahan Kota Sawalunto, ada juga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian untuk di luar negeri juga ada dari kumpulan Akademi Yayasan Negeri 9 Malaysia, kemudian ada juga the University of the Philippines, terus juga ada Universitas Sudan, Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Jadi banyak sekali ya, dari web ini kita bisa tahu kalau misalnya UNP itu mempunyai banyak sekali kerjasama baik di dalam negeri dan juga di luar negeri. Iya betul ya, banyak sekali yang mana nantinya networking ini kan juga menguntungkan UNP ya. Iya. Dan juga kita sebagai dosen juga nih ya, kalau adanya kerjasama mempermudah kita, misalkan pertukaran ya dosen, jadi bisa belajar ke universitas tersebut gitu ya. Iya, apalagi ada yang terbaru nih Bu. UNP ini kan mau buka prodi, sudah buka, lagi berjalan prodi pendidikan dokter. Oh iya. Nah, kemudian Pak Ganefri ini mengadakan kerjasama dengan Universitas Andalas yang pendidikan dokternya sudah terlebih dahulu ada gitu. Yang sudah, siapa sih yang tidak tahu ya, Andalas itu terkenalnya dengan kedokteran ya. Jadi benar-benar dibangun networking-nya itu yang baik ya, tidak hanya internasional aja, tetapi di kancah nasional juga, dan memang dicari yang terbaik gitu. Kita belajar dari UNP, belajar dari yang sudah sebelumnya ya, memang yang sudah berpengalaman sebelumnya. Jadi itu bisa membuat UNP lebih baik lagi ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang sudah datang di podcast kelompok 4B yang kita sudah diskusikan satu sosok yang memang kita kagumi ya, yang kita
pilih yang kita rasa cocok menjadi role model PNS bagi kita, karena beliau memang sudah satu paket Smart ASN ada di beliau semua ya, ke-8 nilai-nilai tersebut. Oke, terima kasih untuk waktunya Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Sari. Terima kasih Bu Sari. Sama.